Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan sama-sama belajar cara mengupload aplikasi ke Play Store. Video ini dibuat untuk yang terbaru, yaitu per Mei 2022. Jadi kalau seandainya teman-teman mengupload aplikasi ke Play Store di atas tanggal ini, maka video ini sangat cocok untuk teman-teman. Karena video yang dirilis di bawah tanggal ini itu sudah banyak yang berubah, banyak fitur-fitur juga atau update dari Google sendiri, terutama di bagian kebijakan dan konten aplikasi. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum teman-teman masuk ke Play Console, teman-teman harus siapkan dulu file AAB dari aplikasinya. File ini teman-teman bisa dapatkan melalui editor di bagian publication. Oke, di bagian sini nanti. Tapi sebelum kita generate, pastikan juga di bagian setting, kemudian di bagian advance ini. Nah, di bagian sini tuh, ini settingan agar aplikasi yang teman-teman gunakan itu tampilannya hanya portrait saja. Jadi, baik di Android, di iOS, maupun di iPad, nanti tampilannya tegak saja. Kalau seandainya teman-teman mau aktifkan yang lain, silakan saja. Tapi di sini saya hanya pilih satu opsi di masing-masing device. Kalau sudah selesai diubah, silakan klik save. Selanjutnya, pastikan juga di bagian desainnya ini, teman-teman sudah ubah ini ya, ubah homepage-nya ini, gambarnya. Untuk contoh gambar homepage-nya atau ukurannya, teman-teman bisa download yang PNG atau PSD ini. Kemudian ukuran yang diminta seperti ini. Oke, itu saja di bagian sini. Ini penting ya, karena nanti kalau seandainya teman-teman mengganti gambar homepage ini setelah aplikasi di-generate, maka perubahan yang teman-teman lakukan tidak langsung berdampak ke user. Jadi teman-teman harus generate ulang, kemudian update lagi aplikasinya di Play Store. Ini untuk homepage-nya. Selanjutnya di bagian publication, di bagian sini teman-teman bisa ubah nama aplikasinya, kemudian bundle ID-nya, package name. Nah, khusus untuk package name, teman-teman bisa ubah saat ini ketika aplikasi akan di-generate untuk pertama kalinya. Jadi setelah nanti teman-teman generate, kemudian di-generate berikutnya teman-teman ubah, Google secara otomatis mendeteksi dua aplikasi berbeda karena package name-nya sudah berbeda. Selanjutnya di bagian sini, ini bagian monetize aplikasi. Jadi kalau ada pasang iklan, teman-teman bisa setting di bagian sini. Khusus untuk Android, di bagian sini ditambahkan ID aplikasinya, kemudian ID iklan untuk bannernya di bagian sini, kemudian untuk interstitialnya di bagian sini. Kemudian di ads type-nya ini, teman-teman pilih banner dengan interstitial. Itu saja di bagian sini. Kemudian di bagian mobile source code, ini kita tidak bahas yang ini teman-teman silakan pelajari di video-video yang lalu. Selanjutnya untuk menghasilkan file APK dan AAB-nya ini, teman-teman silakan lakukan generate di sini. Nah, nanti setelah generate, teman-teman akan diinformasikan via email bahwa generate-nya telah selesai, atau 1 menit atau 2 menit setelah teman-teman menekan tombol generate ini, teman-teman silakan refresh page supaya button APK dengan AAB ini muncul. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya AAB. Untuk yang APK ini teman-teman bisa gunakan kalau seandainya ingin uji coba langsung di Android teman-teman masing-masing. Karena saya sudah generate aplikasinya dan saya sudah download file AAB-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Console. Teman-teman silakan masuk, bisa ketikkan saja ya. Ini seperti ini, Google Play Console. Kemudian masuk ke Google Play, silakan pilih akunnya. Ini beberapa aplikasi contoh untuk member. Kemudian untuk upload aplikasi baru, silakan teman-teman buat di sini. Buat aplikasi, kemudian tentukan nama aplikasinya. Di sini misalnya DM Youth Kreatif. Ini bahasa defaultnya adalah Indonesia. Ini aplikasi. Kemudian ini aplikasinya gratis. Nah, kalau teman-teman pilih gratis, berarti di next update teman-teman sudah tidak bisa set ke berbayar lagi.
Jadi pastikan kalau sudah pilih gratis, maka aplikasi ini selamanya gratis. Kemudian di bagian pernyataan, teman-teman bisa centang ini, kita bisa buat. Nah, setelah masuk ke bagian halaman mulai menyiapkan aplikasi Anda, teman-teman perhatikan di bagian sini. Nah, ini sekadar informasi saja, banyak teman-teman yang sering keliru di bagian sini. Untuk pengujian ini, kita lewati saja, karena kita hanya ingin aplikasi kita ini langsung rilis tanpa melalui pengujian. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah langsung masuk di bagian menyiapkan aplikasi, dilihat tugas, kemudian klik yang di bagian menetapkan kebijakan privasi. Nah, untuk link kebijakan privasinya, teman-teman bisa kembali ke Builder, masuk ke bagian fitur, teman-teman bisa ketikkan ya privacy. Nah, ini privacy policy. Silakan teman-teman tambahkan modul privacy policy di aplikasi. Selanjutnya teman-teman bisa buka seperti ini. Ini di copy isinya. Kemudian teman-teman buka Google Docs. Kemudian kita buat dokumen baru yang kosong saja ini. Pas tekan di sini, teman-teman bisa simpan ya filenya. Ini nama aplikasinya, misalnya tadi DM Creative. Kita simpan. Di bagian sini, ini teman-teman silakan salin linknya. Kita bisa klik di bagian sini, kemudian kita bisa klik selesai. Nah, link ini teman-teman bisa pastikan di bagian sini, sharing, kemudian kita simpan. Ini kita tutup dulu. Ini hapus. Kita kembali ke sini. Ini sudah selesai ya. Perubahan Anda telah disimpan. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya akses aplikasi. Nah, di bagian akses aplikasi ini, karena di sini saya membutuhkan supaya user itu harus login sebelum menggunakan aplikasi. Jadi saya mesti registrasi di awal. Karena itu buat akun demo untuk nanti dinilai oleh Google. Jadi di bagian sini, di bagian sidebar, teman-teman masuk ke bagian users, create a new user. Nah, di bagian sini silakan teman-teman tambahkan ya first name-nya, misalnya ini demo, kemudian last name-nya juga demo, emailnya kita bisa set demo-demo seperti ini. Kemudian di bagian passwordnya ini kita isi bebas 123456 misalnya. Kemudian ini centang, kita save. Oke, kita sudah berhasil bikin satu akun demo. Nah, akun demo ini yang kita akan gunakan di bagian akses aplikasi tadi. Kita kembali ke konsol. Di bagian sini kita pilih yang semua atau beberapa fungsi dibatasi. Kemudian kita bisa klik tambah petunjuk baru. Di bagian nama ini kasih judul misalnya semua fitur. Kemudian di bagian nomor telepon sini atau nama penggunanya kita tambahkan akun yang kita buat tadi. Kemudian sandinya adalah 123456. Petunjuknya ini opsional saja. Teman-teman bisa isi, bisa juga tidak. Kita bisa terapkan. Selanjutnya di bagian izinkan Google menggunakan kredensial ini, pastikan ini dicentang. Setelah selesai, teman-teman bisa simpan. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dashboard. Kita masuk ke bagian iklan. Nah, selanjutnya di bagian sini, karena ini aplikasinya tidak punya iklan, jadi di bagian sini saya pilih tidak. Kemudian kita simpan. Ini sudah selesai di bagian iklan. Kita kembali ke bagian rating konten. Kita bisa klik mulai kuesioner. Kemudian emailnya kita bisa isi misalnya di bagian kategori ini kita pilih yang semua jenis aplikasi lainnya saja. Klik berikutnya. Di bagian sini kita pilih tidak. Kemudian ini juga tidak. Konten online teman-teman pilih tidak juga. Di bagian sini tidak, semuanya tidak saja.
Selanjutnya kita bisa simpan, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya ini sudah tidak ada lagi, kita bisa kirim. Oke, ini sudah kuesionernya sudah disimpan. Kita bisa kembali ke dashboard, kemudian kita pilih target audiensnya. Nah, untuk aplikasi ini target audiensnya 18 tahun ke atas. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan di aplikasi. Kalau seandainya aplikasinya itu berisi iklan, kemudian target audiensnya adalah di usia 16 tahun ke bawah, maka di bagian iklannya nanti teman-teman perlu batasi iklan yang akan muncul. Jadi tidak semua jenis iklan. Teman-teman harus pastikan iklan yang akan tampil itu tidak melanggar kebijakan privasi. Dalam hal ini harus sesuai dengan usia pengguna aplikasinya. Itu saja. Setelah ini dipilih, teman-teman bisa klik berikutnya. Menarik bagi anak-anak secara tidak sengaja ya. Ini bisa juga, ini karena tidak terlalu berbahaya kontennya. Kemudian ini kita bisa simpan. Selanjutnya ini sudah selesai target audience. Kita bisa kembali ke dashboard. Ini bukan aplikasi berita ya. Meskipun ada bagian tertentu nanti di dalam aplikasi ini yang isinya berita, tapi ini bukan kategori berita. Jadi di bagian sini kita pilih tidak saja. Teman. Selanjutnya di bagian ada beberapa teman-teman kemarin yang aplikasinya ditolak karena salah pilih di bagian sini. Di sini disarankan untuk memilih opsi yang ketiga saja, yang lainnya ini tidak perlu. Setelah selesai, ini kita masuk ke bagian keamanan data. Nah, ini juga bagian paling penting dari aplikasi yang kemarin juga banyak yang ditolak. Setelah masuk ke bagian keamanan data, ini kita klik berikutnya. Di bagian sini, di 3 pertanyaan ini kita pilih ya saja. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian di bagian sini, di bagian lokasi ini kita centang dua-duanya. Kemudian di bagian informasi ini kita sesuaikan dengan aplikasi kita. Apakah di dalam aplikasi itu kita meminta nama user yang menggunakan aplikasi kita? Kalau iya, berarti kita bisa centang di sini. Alamat email, ya. Kemudian ID pengguna, ini juga kita minta. Alamatnya kita minta juga, biasanya untuk form. Karena ini adalah aplikasi untuk registrasi kegiatan, jadi ini alamatnya pasti diminta ke user. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian itu saja dulu di bagian informasi pribadi. Kita bisa masuk ke bagian informasi keuangan. Nah, di informasi keuangan ini, karena ini tidak berkaitan dengan keuangan, jadi ini kita lewati saja di bagian keuangan. Kemudian di bagian kesehatan kebugaran juga, ini juga tidak perlu. Ini kita sembunyikan saja. Kemudian di bagian pesan, ini penting. Di bagian pesan ini kita biasanya memberitahu menggunakan email. Kemudian ini kita scroll lagi ke bawah. Di bagian foto, kadang-kadang kita menampilkan foto. Kemudian video juga nanti, karena ini nanti ada galeri kegiatan. Jadi ada foto dan video. Kemudian file audio tidak ada. File dokumennya ini kita kemungkinan ada nanti untuk dokumen yang bisa di-download oleh user, karena ini aplikasi berkaitan dengan kegiatan. Kemudian ini juga kalender ada, acara kalender. Kemudian ini di bagian sini, ini kontak tidak ada ya. Kemudian aktivitas aplikasi tidak ada. Kemudian penjelajah web tidak ada. Informasi, info dan performa aplikasi ini kita tidak ada. Selanjutnya yang ID perangkat atau lainnya, ini penting ya bagi teman-teman. Di bagian sini harus dipilih. Ada beberapa aplikasi kemarin yang ditolak karena di bagian sini tidak dicentang. Jadi pastikan di bagian sini dicentang. Kemudian kita bisa, kalau sudah dicentang, kita bisa klik berikutnya. Nah, selanjutnya di bagian sini yang informasi pribadi tadi, ini kita bisa isi dulu. Kita tampilkan. Nah, di bagian nama kita bisa mulai dikumpulkan, dibagikan.
kemudian yang ini kita centang ya, kemudian pengumpulan data diperlukan, kemudian di bagian sini, di bagian mengapa data pengguna ini dikumpulkan, ini kita pilih fungsi aplikasi saja, dua-duanya ya. Mengapa data pengguna ini dibagikan, ini fungsi aplikasi. Kita simpan, lakukan hal yang sama untuk opsi-opsi yang lain. Misalnya di bagian email ini kita bisa lakukan hal yang sama. Ini kita bisa pilih fungsi aplikasi. Oke, yang di bagian informasi pribadi sudah selesai semua. Selanjutnya di bagian lokasi. Oke teman-teman, ini sudah semua ya informasinya. Jadi pastikan semuanya diisi sesuai dengan apa yang kita pilih di bagian informasi pribadi, lokasi, dan seterusnya. Kalau sudah selesai diisi semua, pastikan ini ya, 1 dari 1 atau 2 dari 2 atau 5 dari 5, artinya semuanya sudah diisi. Selanjutnya kalau semua sudah selesai, kita bisa klik berikutnya. Kemudian ini kita bisa simpan. Selanjutnya kita kembali ke dashboard. Oke, masih di bagian menyiapkan aplikasi. Di bagian sini selanjutnya kita bisa pilih di bagian sini kategori aplikasi. Di bagian kategorinya ini kita bisa pilih saja, misalnya ini sosial saja. Nah, teman-teman bisa tambahkan tag juga. Tag ini bisa teman-teman sesuaikan dengan aplikasinya. Kemudian di bagian sini, ini perlu teman-teman isi adalah alamat emailnya. Kemudian nomor teleponnya tidak perlu. Selanjutnya kita bisa simpan. Setelah ini selesai, kita bisa kembali ke dashboard. Ini kategori sudah selesai. Selanjutnya siapkan listing Play Store. Oke, selanjutnya di bagian listingan Play Store utama ini, di bagian detail aplikasi, silakan teman-teman isikan. Di bagian deskripsi singkat ini saya sudah siapkan tadi ya. Kemudian di bagian deskripsi lengkapnya ini teman-teman sesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman buat. Silakan deskripsikan di bagian sini. Selanjutnya untuk bagian visual ini ada icon aplikasi. Kita bisa upload. Ini ukurannya 512 x 512 sesuai dengan yang diminta di bagian sini. Ini PX. Selanjutnya gambar fitur. Ini dia minta 1024 x 500. Kita sudah siapkan juga. Kita upload. Kemudian di bagian video ini, kalau seandainya teman-teman ada video demo dari aplikasi, silakan teman-teman upload ke YouTube, kemudian tambahkan linknya ke bagian sini, link YouTube dari video yang teman-teman upload. Selanjutnya di bagian sini, di bagian ponsel, ini kita tambahkan screenshotnya. Pertama kita bisa tambahkan misalnya ini, kedua ini, kemudian ini ketiga, ini keempat. Kita tambahkan 4 saja, atau boleh ini juga 5. Oke, ini kita bisa atur di sini, ini kedua. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, silakan teman-teman simpan. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya, misalnya di bagian sini. Kita pilih yang DM Youth Kreatif tadi. Oke, setelah masuk ke bagian dashboard, ini kita scroll ke bawah. Perhatikan di bagian mempublikasikan aplikasi Anda di Google Play. Kita bisa lihat tugasnya. Kita bisa pilih negara dan wilayah.
tambahkan negara atau wilayah. Ini kita centang semua saja, kita tambahkan. Ini kita kembali lagi ke sebelumnya, atau teman-teman bisa langsung buat rilis baru. Ke bagian sini, buat rilis baru. Oke, selanjutnya di bagian sini teman-teman bisa klik upload file AAB dari aplikasinya. Di sini saya sudah ada, kita bisa tinggal klik. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah muncul, nama rilisnya sudah muncul. Kemudian catatan rilisnya bisa teman-teman tambahkan di sini. Misalnya apa rilis untuk yang pertama ini, silakan jelaskan di sini. Atau dibiarkan default juga, tidak apa-apa. Kemudian ini kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita bisa klik tinjau rilis. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di bagian peringatan ini ada error. Nah, ini lazimnya ini kita biarkan saja. Ini hanya peringatan saja, tidak berdampak pada rollout aplikasi. Jadi ini kita biarkan saja. Selanjutnya kita bisa klik mulai peluncuran ke produksi. Kita bisa luncurkan. Oke, ini sudah selesai. Statusnya sekarang sedang ditinjau. Teman-teman bisa kembali ke semua aplikasi. Di bagian sini ini sedang ditinjau. Oke teman-teman, itu saja untuk cara upload aplikasi ini. Sampai di sini saja. Kalau seandainya ada error nanti akan saya buat video kedua mengenai cara mengatasi errornya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.